Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda, cahaya petunjuk yang insyaallah semuanya akan dimuliakan, ya, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur pagi yang penuh barokah ini selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Semoga kita istiqomah mensyukurinya dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh kaum muslimin muslimat yang istiqamah dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita bagian dari umatnya yang nanti di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita mulai kajian pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di hari yang kedua, ya, tahun baru 1444, ya, Hijriah. Bapak-bapak hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kajian pagi hari ini, ya, tema sentralnya adalah memaknai tahun baru 1444 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama perlu disampaikan adalah tentang sejarah penetapan, ya, tahun pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat sampai seterusnya, ya. Zaman Nabi, bapak dan ibu yang kami hormati, pada masa Nabi itu penyebutan tahun itu berdasarkan satu peristiwa yang dipandang penting pada tahun tersebut, ya. Ya sama kayak orang-orang kita dulu, ya. Saya tanya ibu saya, "Bu, saya lahir kapan ya?" Enggak tahu dia. "Oh, pokoknya kamu habis ke Stapu," katanya. Ya, ada pula yang bawa, "Oh, kamu lahirnya pas bareng nih ditanam pohon duren di sini." Nah, ya, momentum tertentu. Lah zaman Nabi juga begitu, karena belum ada penanggalan khusus. Yang ada pada saat itu adalah penanggalannya Masehi yang dinisbahkan kepada Al-Masih Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, contohnya apa di sana? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun apa?
tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu ya ada serbuan pasukan gajah yang sombong, pongah ya, yaitu Raja Abrahah dari Yaman yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi akhirnya? Ya, kemudian pasukan yang gagah berani dengan gajahnya yang besar-besar itu kemudian ya diluluh lantakkan oleh tentara Allah yang namanya burung ababil. Ada dalam surat apa? Surat apa Bapak dan Ibu? Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, bagaimana luluh lantaknya pasukan gajah itu? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka bagai dedaunan yang dimakan oleh ulat. Nah, hancurnya seperti itu. Kalau dedaunannya dimakan oleh ulat itu tidak tersisa apa Bapak dan Ibu? Yang tersisa rangka-rangka daun, gitu kan? Nah, berarti ketika dilempar, ditimpuk batu kerikil oleh burung-burung ababil itu, ya, daging-daging mereka pada lumer semuanya, ya, kebakar semuanya, yang tertinggal hanya ya tulang-tulangnya, itu kan, masya Allah ya, itu ya. Min sijil. Kenapa? Karena batu-batu itu ternyata ya ada bara api neraka ya. Masya Allah itu luar biasa ya, naudzubillah min dalik ya, supaya kita tidak memasuki neraka yang begitu dahsyat apinya. Nah baik, jadi begitu ya, ketika Rasulullah lahir nggak disebut tahun berapanya, tapi disebutnya tahun gajah, amul fil. Nah selanjutnya periode Nabi sampai dengan wafatnya, kekuasaan Islam baru di semenanjung Arabia, Mekah dan Madinah, dan wilayah-wilayah yang lainnya, pokoknya semenanjung Arab, Saudi Arabia. Yang selanjutnya ya, singkat ceritanya Nabi meninggal, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada perluasan wilayah. Abu Bakar As-Siddiq konsentrasi terhadap ya stabilitas di dalam negeri. Ada 3 pemberontak yang muncul, yaitu orang-orang yang ingkar bayar zakat, nabi palsu, dan kemudian orang-orang yang murtad. Wah, ini konsentrasi Abu Bakar menstabilkan situasi dalam negeri sebagaimana yang stabilnya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memimpin Madinah. Nah, jadi itu. Nah, makanya muncul tiba-tiba bagaimana setelah Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab. Nah, pada periode Umar bin Khattab ini kekuasaan Islam meluas, bukan hanya sampai di Yaman ya, Oman atau Hadramaut ya, nah, tetapi kemudian kekuasaan Islam itu sampai ke Mesir, nyebrang sungai ya, laut ya, kemudian sampai pula ke Persia. Persia itu kalau sekarang Iran ya, sampai ke sana. Nah, berarti sudah semakin luas. Nah, Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, banyak gubernur, ada gubernur-gubernurnya, ada 4 gubernur waktu itu ya. Nah, tahun 638 ini masih Masehi standarnya. Gubernur Irak yang bernama Abu Musa al-Asy'ari itu mengirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah. Gitu. Nah, surat-surat itu ya bertanggal dan berbulan, tetapi belum bertahun. Nah, makanya ada kegundahan, sudah saatnya kita bertarikh sendiri dalam perhitungan tahun, itu kata Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya apa? Disampaikan kepada sang khalifah ya, kegelisahan, kegundahan sang gubernur tadi ya. Nah, Umar kemudian menyetujui usul tersebut ya. Kemudian beliau, Umar bin Khattab, membentuk kepanitiaan yang langsung diketuai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anggotanya adalah ada sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah ya, dan Zubair bin Awam. Ini sahabat-sahabat ternama pada masa itu yang pembelaannya terhadap Islam tak diragukan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya gimana kerja panitia di situ? Mereka bermusyawarah untuk menentukan tahun 1 itu dimulainya dari mana gitu ya, dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun gitu kan. Nah, maka ada usulan
perhitungan tahun kelahiran Nabi, dimulai dari kelahiran Nabi aja dah, gitu kan? Ya, tapi kemudian ada pula yang mengusulkan pas turunnya wahyu saja, ya surat Al-Alaq, ya. Nah, tapi ada usul Ali yang kemudian ini disetujui, ya, disepakati, yaitu usulnya apa? Tahun 1 dari kalender Islam, tahun dimulai dari tahun hijrahnya kaum muslim, ya, dari Mekah menuju ke Madinah. Ini usul Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Nah, selanjutnya apa? Kok Ali mengusulkan itu? Argumentasinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, merujuk mengutip surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah. Kalimat kata hajara yuhajiru muhajirin itu di Quran itu enggak kurang dari 30 kali disebut, ya. Dan semuanya Allah muliakan orang-orang yang berhijrah. Dimuliakannya enggak tanggung-tanggung, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ali. Kemudian yang kedua, masyarakat Islam itu berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah selama 13 tahun itu banyak kendala. Jumlah umat yang masuk Islam tidak seberapa. Ya, jumlahnya sedikit. Musuhnya masih begitu kuat. Ya, dari mulai pamannya sendiri, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk tokoh Abu Sufyan dan mungkin abu-abu yang lainnya juga ikut, ya, menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kemudian yang ketiga, umat Islam sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat berhijrah. Nah, ya, semangat hijrah itu apa? Jiwa yang dinamis, ingin selalu berhijrah kepada kondisi yang lebih baik. Jadi supaya umat Islam begitu memasuki tahun baru hijriah itu, ya, akan punya semangat. Semangat apa? Semangat berhijrah. Ya. Nah, nanti kita bahas ini, materi yang khusus kita ini adalah apa sih semangat-semangat hijrah yang dapat kita ambil. Nah, kita masih bicara sejarah. Nah, akhirnya apa? Setelah disepakati, ya sudah, usulnya Ali ini luar biasa. Bapak dan Ibu, Ali bin Abi Thalib itu anak muda, gitu ya. Tapi pemikirannya udah Masya Allah, brilian sekali. Ya, karena itulah ada satu ungkapan yang disebut ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu kata Rasulullah. Ya, kotanya ilmu itu adalah saya, Rasulullah. Ya, dan kemudian wa aliyun babuha, ya, pintu dari ilmu yang saya miliki itu adanya di Ali bin Abi Thalib. Ya, cerdas, masuk Islam sejak kecil dan kemudian banyak bersama Rasulullah, banyak menimba ilmu, ya akhirnya kecerdasannya dengan ilmu yang banyak itu kemudian menjadi sosok yang luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu punya anak, punya keturunan, ya, yang cerdas itu jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja, asik dengan gadgetnya, asik dengan komunitasnya tanpa kontrol, tanpa monitoring, ya. Kemudian anak hidup, ya, tanpa ada binaan yang berkualitas, akhirnya muncul yang show di Citayam itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah. Nah, Ibu sekalian, buat SK, Umar buat SK, maka Umar menerbitkan SK bahwa tahun baru, tahun hijrahnya Nabi itu adalah tahun 1. Jadi saat Nabi hijrah itu dihitung tahun 1. Dan sejak itu kalender umat Islam disebut Tarikh Hijriyah, yang perhitungannya berlandaskan peredaran bulan. Makanya begitu waktu maghrib itu mulai pergantian tanggal Hijriyah. Kalau Masehi, ya, begitu pukul 000, ya kan? Ya, yang kalau biasanya itu tahun baru, biasanya bibirnya pada jontor gitu kan. Kenapa? Karena banyak niup trompet dan yang lain-lainnya, ya, Bapak dan Ibu, anak-anak muda terutama, ya. Nah, itu perhitungannya berdasarkan peredaran matahari, gitu. Nah, akhirnya apa? Ditetapkan 1 Muharram bertepatan dengan tanggal
16 Juli 622 Masehi. Ya, itu tahun pertamanya ya, 1 Muharram 1 Hijriah itu ya tepat pada 16 Juli 622 Masehi. Nah, konversi tahun diterbitkannya SK Khalifah Umar bin Khattab itu langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriah. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu ya saat ditetapkan itu sudah tahun 17 Hijriah, karena Nabi hijrah itu saat hijrah ke Madinah itu jauh ya, masih jauh sebelum Nabi meninggal itu udah dihitung ya Nabi hijrah. Nabi hijrah itu kan berarti 9 tahun lagi Nabi meninggal ya. Tambah kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq itu kurang lebih 2 tahun 11 ya. Umar itu kurang lebih 10 tahun. Kalau di pertengahannya ya betul pas kira-kira 17 ya, tahun 17 Hijriah. Itu dimulai pada masa Umar bin Khattab. Nah, dokumen tertulis bertarikh Hijriah yang pertama ya, Sanah 17 Hijriah adalah maklumat keamanan dan kebebasan beragama dari Khalifah Umar kepada seluruh penduduk kota Ailia, Yerusalem yang ditaklukkan oleh umat Islam ya, dan kemudian Romawi itu mengalami kekalahan pada masa itu ya, Masya Allah ya. Nah, kalender Hijriah setiap bulan lebih cepat 11 hari ya dari kalender Masehi. Jadi bedanya 11 hari majunya gitu kan. Makanya pasti berbeda-beda. Lebaran itu kadang-kadang bulan Mei gitu kan. Nanti akan bulan berikutnya gitu kan, karena maju 11 hari dari kalender Masehi. Sehingga selisih angka tahun dari kalender ini lambat laun makin mengecil. Nanti akan ketemu tuh. Sekarang 1444 Hijriah ya, kemudian Masehinya adalah 2000 ya 22 gitu kan. Nah, nanti akan ketemu kapan? Ya, diperkirakan tahun 2526 Masehi itu bertepatan dengan 2526 Hijriah. Jadi masih lama Pak, 1000 tahun lagi ya, baru tuh akan sama tahunnya. Kira-kira masih hidup Bang kita ya? Ya, udah nggak tahu deh kemana ya kalau memang dunia ini masih ada gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu sepintas sejarah ya, pergantian tahun ya, ini disampaikan kita punya kalender tersendiri sesungguhnya. Nah, karena itulah mulai dari sekarang ya diingat-ingat ya. Ngingatnya gimana caranya itu kalau supaya setiap hari bisa ingat itu? Kalau saya setiap hari ingat ya, mungkin anak saya ya itu ingat itu. Kenapa? Karena setiap habis subuh gitu kan, ya kita tadarus bersama, tilawah bersama. Kalau tanggal 1 Hijriah ya juz 1, tanggal 2 Hijriah ya juz 2 gitu kan. Nah, begitu akhir Hijriah ya udah 30 ya juz, ya 30 juz setiap bulan khatam gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini cara mengingatnya buat kami ya, keluarga seperti itu ya. Sekarang tanggal berapa? Tahu nih kan. Tadi ngaji juz berapa ya? Oh, juz 3, berarti tanggal 3 Hijriah ya, tanggal 3 bulan itu. Ya. Barangkali mau ditiru itu ya untuk mengingatnya. Nah, sesungguhnya ya apa yang bisa diambil dari peristiwa hijrah itu ya. Nah, hijrah pindah itu terjadi pada masa Rasulullah, sudah selesai. Ya. Begitu Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, la hijrata kata Rasulullah, ba'dal fathi, enggak ada hijrah lagi setelah umat Islam meraih kemenangan. Ya, diakui keberadaan umat Islam dan kemudian kondusif suasananya, dan kemudian pula ya Islam bisa berkembang. Nggak ada hijrah rame-rame begitu lagi, gitu kan? Yang ada apa? Walakin jihad wa niyah. Ya, yang ada adalah hijrah bersungguh-sungguh untuk membela agama Allah, mensyiarkan agama Allah ya, dan kemudian yang kedua adalah waniyah, ya niatnya diperbaiki ya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah berarti pindah atau berimigrasi ya, baik fisik, psikis maupun mental spiritual, dari satu situasi dan kondisi lama menuju situasi dan kondisi yang baru. Nah, ini
Al-Jurjani di sini menyatakan hijrah sebagai meninggalkan tanah air negeri yang didominasi oleh orang-orang kafir menuju negeri Islam. Nah, jadi bisa jadi peristiwa itu masih terjadi ketika di wilayah kita ini terzalimi oleh orang-orang kafir. Nah, alhamdulillah di wilayah kita ini kan Indonesia pada umumnya kan kondusif, ya. Suasananya damai, tenang, bisa beribadah dengan baik, yaitu tidak perlu hijrah secara fisik. Bisa juga secara lebih kecil lagi, wah ibu salah beli rumah gitu kan, ternyata di rumah itu ya lingkungannya ya aduh banyak orang-orang yang nggak benar gitu kan, nggak nyaman ya, itu ya kalau kondisinya begitu ya wajib hijrah ya kan. Kalau memang tidak bisa bertahan, tidak bisa mewarnai, ya lebih bagus hijrah, gitu kan. Nah, yang pertama dari yang perjalanan hidup Nabi itu, ya yang harus kita lakukan adalah ya syukur dan sabar. Syukurnya kurang, ya. Kemudian yang sabarnya juga kurang, tingkatkan rasa syukur dan sabar, ya segala sesuatu yang terjadi. Kenapa saya angkat syukur dan sabar? Hijrah mendidik umat manusia untuk belajar sabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup, mulai dari intimidasi sampai pemboikotan sosial ekonomi, pengusiran hingga ancaman pembunuhan. Ini yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, nggak nyaman hidup di sana. Penderitaan derita yang luar biasa itu bukan hanya dilemparin tai onta saja, ditimpuk dan seterusnya, bukan itu. Penderita yang paling luar biasa tatkala umat Islam itu diboikot, ya, sosial dan ekonominya, diembargo, diisolir gitu kan selama 3 tahun. Bahkan itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Yang inilah kemudian ya Allah perintahkan supaya Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, gitu ya. Nah, peristiwa ini dialami manusia pilihan Allah yaitu Rasulullah. Artinya apa? Ya, ujian berupa kesusahan itu pasti akan terjadi. Nah, kalau apalagi kita merujuk pada surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dirinya setelah mengucapkan saya beriman kepada Allah akan lantas ditinggalkan begitu saja? La yuftanun, tidak diuji. Artinya apa? Orang beriman pasti akan diuji. Cuman ujiannya ada 2 Bapak dan Ibu, ya. Pertama ujian kesenangan, yang kedua ujian kesusahan. Orang senang juga diuji itu. Ya, kira-kira nanti mobilnya, hartanya, rumahnya buat apa? Kalau kemudian dengan kekayaan semakin jauh dari Allah, azan dikumandangkan nggak terpanggil untuk ke masjid, berarti ujiannya nggak lulus dia. Tapi ketika dia kemudian dikasih kekayaan, dikasih kenikmatan yang luar biasa, rumahnya sebagai basis ilmu, rumahnya sebagai basis zikir, rumahnya sebagai basis ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dengan tetangganya juga baik, ya ahli sedekah, ini orang kaya yang lulus ujian. Gitu ya. Nah, demikian pula ada ujian kesulitan. Kesulitan hidup. Dengan kesulitan hidup itu dia sabar atau enggak? Ketika dia sabar, luluslah dia. Nah, makanya jadi syukur dan sabar satu paket. Ya, kalau orang banyak kenikmatan, syukur. Ya, la azidannakum kata Allah ya. Kalau bersyukur akan ditambahkan kenikmatannya. Dan kemudian kalau dikasih kesulitan, sabar. Kenapa sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Gitu ya. Nah, harga melambung tinggi, minyak harganya mahal ya, bensin naik terus-menerus, nggak ada yang turun ya, termasuk haji naik juga biayanya sekarang ya. Iya, naik haji, nggak ada turun haji Pak ya. Nah, naik terus gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, 2 hal inilah yang disebut oleh Rasulullah dengan ungkapan apa? Ajaban li amril mu'min. Saya kagum, mengagumkan itu yang terjadi pada diri orang yang beriman. Apa di sana?
apabila menimpanya satu kebaikan maka ia bersyukur. Tatkala menimpanya satu keburukan, ya, kekurangan, kesulitan, maka ia bersabar. Jadi orang yang beriman, yang selalu syukur dan sabar itu dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesabaran dan ketahanan mental spiritual yang demikian tangguh membuat Nabi dan para sahabatnya tidak mudah putus asa, bahkan menjadikan mereka semakin solid dan tegar dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, akhirnya apa? Kesulitan, kesempitan, masalah dan beban berat pasti akan berakhir dan berubah menjadi kemudahan, kesuksesan dan kemenangan, ya. Ini ayatnya, ya, yang biasa dibaca oleh bapak-bapak, apa? Inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa di sana? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Diulang sampai 2 kali. Apa sih makna pengulangan dalam Al-Quran kok kadang-kadang diulang? Menguatkan. Ya, sungguh orang yang dikasih kesulitan itu bersama dengan kesulitan Allah akan kasih kemudahan. Apalagi ada lagi yang melandasi kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan memberikan beban, ya, kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ini orangnya kayak gini nih, ujiannya apa? Ujiannya sakit umpamanya. Oh, dia akan mampu, gitu kan? Tapi karena kemudian dia persoalannya sesungguhnya kecil, karena kemudian nggak sabar, ya, emosinya didahulukan, kemudian nggak nerimonya itu kemudian didahulukan, ya, akhirnya apa? Persoalan yang kecil jadi rumit, jadi besar. Gitu Bapak dan Ibu, ya. Jadi kuncinya itu. Kemudian yang kedua, hijrah juga melatih sikap mental heroik, berjuang dengan hati dan tanpa henti, tidak mudah menyerah dan kalah sebelum berperang. Heroisme dalam hijrah Nabi dan para sahabatnya memberikan perjalanan moral kita, ya, betapa pentingnya sinergi, ya, berbagai strategi dan kekuatan, ya. Kita lihat, ya, dalam fikih sirahnya M. Said Ramadan Al-Buti, di sana menyatakan hijrah merupakan fondasi edukasi nilai, terutama pendidikan karakter. Aktor-aktor hijrah menunjukkan semangat heroik dan karakter pejuang sejati. Siapa di sana perannya? Ali bin Abi Thalib, ya, mempertaruhkan nyawa dengan menggantikan posisi tidur Nabi pada malam beliau hijrah. Kalau bahasa kitanya, bahasa Ciputatnya, Li, kamu tungguin rumah saya ya, nanti malam saya mau hijrah, mau pindah ke Madinah. Kata Ali, apa? Siap Rasul. Iya, Masya Allah, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Rasulullah kok milih Ali? Gitu kan? Ini sebuah kecerdasan, fatonah Nabi. Nggak dipilih yang lain-lainnya. Rupanya ada analisa bahwa Ali dijadikan sebagai penunggu rumah Rasulullah karena Ali anak tokoh ternama Abu Thalib. Ya, tokoh ternama kelompok suku terbesar terpandang yaitu Quraisy. Maka orang nggak akan macam-macam dengan Ali bin Abi Thalib. Gitu kan? Nah, itu peran Ali. Dan benar, ketika Rasulullah sudah pergi, begitu digerebek rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, dibuka kamarnya, di dalamnya ada Ali. Kalau bahasa Ciputatnya lagi, oh lo di sini, ya, ya, mana Muhammad? Oh, udah pergi, gitu kan? Udah digituin doang sama orang-orang kafir, ya. Itu strategi yang cerdas, gitu kan? Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, ya, ini menjadi intel dan informan. Ya, kemana Rasulullah perginya ketika mampu meloloskan dari kepungan orang-orang kafir? Rasul nggak langsung ujuk-ujuk ke Madinah, tetapi menempuh perjalanan yang lain yang nggak biasa ditempuh dan mampir dulu, singgah dulu di Gua Thur. Ya, berapa hari di sana? 3 hari 3 malam. Terus apa yang dilakukan? Oh, ada pengintainya, ya. Ya, siapa itu yang tadi disebut, ya, Abdullah bin Abu Bakar. Membawa apa? Ya, dombanya mundar-mandir. Kenapa kok domba dibawa, ya, dikerahkan di situ supaya menghilangkan jejak telapak Rasul dan Abu Bakar.
Karena kalau zaman dulu kan tanahnya kan pasir gitu kan. Begitu orang menginjakkan, nah ketahuan nih jejak-jejaknya. Dihilangkan oleh domba-dombanya yang dibawa oleh Abdullah bin Abu Bakar. Nah, terus menginformasikan aman, aman gitu kan. Nah, sedangkan Asma binti Abu Bakar menjadi pensuplai logistik ya Nabi ya dan Abu Bakar karena Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan kemudian ini menarik, Abu Bakar dan Rasulullah itu sahabat sejati. Ini sahabat yang sesungguhnya seperti itu. Sahabat karib itu yang seperti itu. Dikala suka maupun duka. Di saat Rasulullah dibully habis-habisan karena baru turun baru menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina itu ditempuh tidak sampai setengah malam. Suruh ceritakan itu oleh Allah kepada orang-orang. Akhirnya banyak yang menganggap Muhammad sinting ini ya. Ditempuh perjalanan onta aja sampai 40-an hari waktu itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tapi kemudian ditanya Abu Bakar, kau percaya tuh Muhammad sudah menempuh perjalanan sampai ke Palestina hanya dalam waktu setengah malam nggak nyampe? Kata Abu Bakar apa? Jangankan ke Palestina, ke langit pun saya percaya kalau yang ngomong itu adalah Muhammad. Wow, sampai seperti itu. Abu Bakar belum tahu kisah itu, tapi dia udah yakin aja kalau yang ngomong Muhammad pasti benar gitu kan. Ini sahabat. Di dalam gua Sur itu bukan tempat wisata kayak sekarang, ada lampunya, bersih gitu kan. Tetapi pada saat itu masih banyak binatang-binatang yang luar biasa. Ya, ada ular, ada kalajengking, yos macam-macam. Makanya Abu Bakar menangis takut ini kalau Rasulullah ini celaka. Akhirnya apa sampai Rasulullah menghibur, oh, jangan takut kamu. Turun ayat itu kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Allah pasti bersama kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampai 3 hari 3 malam ya. Dan kemudian Abdullah bin Uraikid Al-Laythi berperan sebagai penunjuk jalan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena bukan jalan yang umum, jalan yang nggak biasa ditempuh. Oh, arahnya begini. Mungkin kalau sekarang udah pakai Google Map gitu kan. Nah, kalau dulu ya dikasih tahu ini jalannya ke sono. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, disinilah strategi Nabi luar biasa untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh. Ya, berapa kurang lebih perjalanannya? 460 km. Ya, dari sini kemana Bu? Ke Semarang, jalan kaki. Ya, kalau Ibu pergi ke Semarang naik mobil enak ya, modalnya kuat, banyak. Rasulullah tanpa modal apapun kecuali iman ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian yang berikutnya di sini inilah pentingnya ya kebenaran yang tak terorganisir itu ya dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, sekarang ini kita punya konsep syiar Islam, kebenaran tapi nggak terorganisir. Sehingga apa? Sering dikalahkan oleh kebatilan. Nah, sekarang kebatilan yaitu sudah luar biasa ya. Sekarang udah disiapkan buzzernya, udah luar biasa itu kan ya. Kemudian penyebar berita hoaxnya, kemudian yang melecehkan Islamnya, sampai kemudian yang mengaku ustadz tapi sesungguhnya ustadz-ustadzan juga ada yang seperti itu. Ini sebagai juru bicara mereka, juru bicara kemungkaran ya. Nah, sekarang musuhnya, lawannya bukan ringan ya. Mereka sudah terorganisir, dananya kuat. Gitu kan? Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, peristiwa hijrah syarat dengan nilai tauhid. Khalifah Umar bin Khattab memaknai peristiwa ini antara lain dengan penetapan kalender Islam Hijriah. Kalender Hijriah ini sendiri mengandung pesan tauhid yang sangat dalam. Bahwa nama-nama hari yang kalender dimulai dari apa kalau kalender Hijriah? Hari apa, Bu? Yang pertama? Nah, hari Ahad. Kalau Ibu biasanya bilang kan Minggu gitu kan. Minggu, Dominggu itu kan milik mereka gitu kan. Hari Ahad. Ahad itu artinya apa? Esa. Allah yang Maha Esa. Kemudian Itsnain, Senin ya. Ya, kemudian Thulatha ya, Selasa ya, 3 Thalatha ya. Kemudian sampai Sabat ya, Sabtu ya, yaitu yang ke-6. Nah,
Penamaan hari dalam kalender ini tidak lagi dipengaruhi oleh mitologi Yunani atau Romawi yang syarat dengan kemusyrikan. Seperti apa? Ya, Sunday, ya Senin kan? Ini dewa matahari untuk hari pertamanya. Monday itu dewa bulan. Ya. Nah, untuk hari kedua dan seterusnya, hari ke-6 dinamai kata Rasulullah sini apa? Jumat, yang berarti pertemuan. Ya, konsolidasi dan persatuan karena umat Islam lelaki itu wajib melakukan sholat Jumat, berkumpul di sana. Ya, nah kemudian sedangkan hari ke-7 dinamai Sabat, yang berarti apa? Istirahat, karena umat Islam diharapkan tidak meniru tradisi Yahudi yang pada hari Sabtu itu ibadah dia. Ibadahnya apa? Berdoa di tembok, di dinding ratapan. Ini di Masjid Al-Aqsa, ya. Nah, mereka melakukan ya di dinding ratapan itu. Dengan demikian peristiwa hijrah merupakan proses reformasi tauhid. Kekuatan iman di sini adalah unsur penting dari perubahan hijrah, ya, dari perubahan. Kalau kita mau berubah, maka unsur pertama adalah iman. Perhatikan ayat ini populer ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ada yang menarik sini. Sesungguhnya Allah ya tidak akan merubah apa nasib ya yang terjadi pada satu kaum, masyarakat, bangsa, negara, sehingga mereka kaum itu, masyarakat itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kenapa disebut kata anfus? Anfus itu jamak dari kata nafas. Nafas itu artinya apa? Jiwa. Jadi kalau mau berubah, jiwanya diperbaiki dulu, spiritualnya, imannya harus diperbaiki dulu. Ya, kalau kemudian ini jiwanya nggak diperbaiki, masih banyak noda dan dosa, dia jadi pejabat yang bahaya. Menjadi pemimpin yang menindas, menjadi orang-orang yang penting ya, di sana akan memperkaya diri. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bangsa ini terpuruk kenapa? Karena jiwa-jiwa para pemimpin negeri ini, pejabat di negeri ini itu banyak mengalami masalah besar, gitu kan? Nah, perubahannya melalui apa? Perubahan jiwa. Ketika Rasulullah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, ya, menjadi Rasul, Muhammad dipersiapkan menjadi Rasul dalam usia 4 tahun. Buayan di dalam asuhan siapa? Halimah As-Sa'diyah di desa di sana, ya. Apa yang terjadi? Dibelah dadanya. Gitu ya, dibelah dadanya. Bahkan Halimah itu, wah, Muhammad mati itu, ya. Wah, akhirnya ternyata Muhammad tidak mengalami kematian, ya, atas teknologi Allah, ya, hatinya dibersihkan, jiwanya dibersihkan, kemudian diutuhkan kembali, kemudian saking takutnya Halimah As-Sa'diyah, akhirnya apa? Udah saya kembalikan lagi aja kepada Aminah, ya. Saya takut kalau Muhammad ada apa-apa. Nah, padahal yang datang adalah malaikat, membelah dadanya, membersihkan jiwanya. Bapak, Ibu ingin punya anak-anak yang soleh-solehah, menjadi generasi yang berkualitas, bersihkan jiwanya, ya, dekatkan dengan Allah. Ini ya, ini sedih kita, termasuk di masjid saya. Ya, jamaah penuh gitu kan, tapi usianya apa? Ya, 40 tahun ke atas. Ya, remajanya pada kemana? Ya, kalau anak-anaknya mungkin masih pada kumpul di masjid, TPA, TPQ yang ada. Tapi usia SMP gimana? Sudah mulai, ya, komunitasnya udah beda. SMA apalagi, mahasiswa udah. Nah, ini jadi problem utama, ya, di mana-mana saya ngisi di masjid itu remaja itu bermasalah, ya. Remaja ini bermasalah kenapa nggak gandrung ke masjid, ya. Lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak di masjid, ya bagus dah. Nah, mulai dari sekarang ajak anak-anaknya, ya, untuk biasa di masjid. Bapak-bapak yang tua merasa kemudian nggak nyaman, ya dikondisikan anak itu, jangan sampai anak takut ke masjid karena diomelin sama yang tua-tua gara-gara berisik. Nah, bagaimana rumusnya? Ya diatur oleh DKM. Bagaimana anak-anak supaya gandrung ke masjid, ya, dan kemudian ya merasa nyaman di masjid, merasa senang di masjid. Ada masjid di wilayah Turki, di Turki itu bahkan imam besarnya itu kalau udah selesai sholat itu main odong-odong sama anak-anak gitu.
Ya jura anak di kereta-keretaan panjang muter gitu sambil baca sholawat itu. Nah senang sama syekh gitu kan. Ya jadi ada sampai seperti itu. Nah yang keempat, hijrah membentuk pribadi tangguh. Ini yakin bahwa kenapa pentingnya keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita selama kita berjuang di jalannya. Ini jelas ayatnya banyak sering disampaikan. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Gitu ya. Pasti akan tolong dengan berbagai pertolongan. Bisa jadi dia masuk penjara, tapi di penjara ditolong oleh Allah. Dikasih kesempatan hidup. Mau diracun nggak mempan gitu kan, dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau Allah ngasih pertolongan dimanapun bisa jadi. Jadi yakinlah bahwa dengan menolong agama Allah pasti akan ditolong. Terus selanjutnya Rasulullah perjalanan dari Gua Thur itu menuju ke Madinah. Apa yang dilakukan? Rasul menunggu Ali. Nanti yang nunggu rumah Rasulullah kan Ali, Bu ya. Nah, Rasul berjalan dengan Abu Bakar, udah aman sampai di Kuba. Sambil menunggu Ali datang, maka Rasul membangun masjid yang namanya Masjid Kuba. Jangan dibilang Masjid Kuba sekarang, Bu, udah bagus ya. Nah, Masjid Kuba yang dulu hanya pelepah kurma aja yang dibangun oleh Rasulullah sama Abu Bakar. Nah, selanjutnya Rasul sampai di Madinah. Di Madinah disambut dengan heroik pula. Ya, satu riwayat menyatakan Rasul disambut dengan Tola'al badru alaina, ya, telah datang siapa? Al-Badru. Badru itu siapa artinya? Badru itu bulan purnama. Rasul diibaratkan sebagai bulan purnama. Kenapa? Karena ajarannya menyinari, menerangi ya masyarakat Islam di sana, ya, di masyarakat Madinah. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sana? Rasul bangun rumahnya, ya, bangun rumah. Bangun rumah itu ketika Rasul sampai di sana itu ujiannya ada lagi. Apa itu? Sahabat di mana itu langsung, ya Rasul, kau tinggal di rumahku saja. Kau di rumahku aja Rasul. Kau di rumahku aja Rasul. Sampai berebut seperti itu. Ya, coba kalau Rasul mau salah satunya, apa yang terjadi? Semuanya ngiri kan gitu kan. Akhirnya nggak selesai hari ini mampir sini, ntar sore mampir sono, ntar sore mampir sini, dakwah nggak mulai gitu kan, hanya ngupi, ngobrol gitu kan. Nah, akhirnya apa? Atas perintah Allah, Jibril datang dengan membisikin, ya kan, udah nanti kamu nggak usah terima itu semuanya. Nanti rumah Rasulullah itu adalah bagaimana maunya unta. Untanya jalan, nah, di mana unta berhenti kata mereka, maka disitulah rumah Rasulullah. Betul, untanya berhenti di tanah yang kosong milik Sahal dan Suhail, anak kembar yatim. Tanahnya dibeli oleh Rasulullah, akhirnya kemudian disitulah dibangun rumah Rasulullah. Ya, coba kalau kemudian ini rumah Rasulullah di sini, pada protes. Tapi kalau memutuskan di tanah milik Sahal dan Suhail itu mau protes sama siapa Bapak dan Ibu? Yang menentukan kemudian di situ adalah rumah Rasulullah itu tadi kan unta kan gitu kan? Kalau kemudian ada yang protesnya sama siapa? Sama unta. Nah, jadi kata orang munafik di sana Abdullah bin Ubay, wah ini cerdas sekali gitu kan. Jadi orang nggak ada yang protes ya, yang protes nanti protesnya sama unta. Nah, ini masjid. Ya, nah kemudian setelah itu Rasul menyatakan ini dibangun masjid, dibangun rumah Rasulullah, ya, dan kemudian dipersaudarakan itu. Siapa yang dipersaudarakan? Dipersaudarakan adalah kaum muhajirin, orang yang hijrah, dan kaum ansor, orang penghuni penduduk asli Madinah. Rawan konflik ini pendatang dan pribumi. Mungkin bapak-bapak yang tinggal di perumahan ini merasakan itu, ya, bergesekan dengan pribumi di awal-awal gitu kan. Nah, tapi sekarang sudah menyempit yang seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini ya dipersaudarakan. Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi saudara beliau sendiri. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zubair. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'ad. Dipersaudarakan, kamu saudaranya nih, kata Rasulullah begitu. Nah, apa di sana?
syariat terkait masjid sebagai sentra kegiatan dan ukhuwah umat, di sini disyariatkan sholat Jumat, sholat jamaah fardu di masjid. Di Mekah nggak ada perintah sholat jamaah. Di Madinah ada perintah sholat jamaah. Ujung-ujungnya apa? Meramaikan masjid, mendidik umat, dan sekaligus juga apa itu? Mempersaudarakan kaum muhajirin, kaum ansor, jamaah. Jadi ada dimensi ukhuwah persaudaraan. Kemudian disyariatkan sholat Jumat, ya, sholat Jumat disyariatkan. Nah, terkait dengan sholat jamaah ini Rasulullah keras, Bapak dan Ibu. Ya, ada hadis yang kemudian motivasi pahalanya 27 dibanding 1, gitu kan? Tapi kadang-kadang nggak mempan ini. Kemudian ada lagi hadis yang menyentuh, di mana Abdullah bin Umi Maktum itu mau ke masjid bertemu dengan Rasulullah. Nanya Rasulullah, Rasul, laisali qaidun yakuduni ilal masjid. Saya ini orang buta, enggak punya tongkat untuk menuju ke masjid. Saya sholatnya di rumah aja ya Rasul ya. Kata Rasulullah, silahkan. Begitu melangkah 1-2 langkah dipanggil lagi. Ya, hal tasma'un nida di sholah. Kamu dengar enggak suara adzan? Oh, saya dengar Rasul. Fa'ajib. Maka sholat kamu bukan di rumah walaupun buta, sholat kamu di masjid, gitu kan? Nah, bayangkan orang buta aja masih suruh ke masjid karena masih mendengar suara adzan. Artinya apa? Terjangkau, gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu melekkan matanya ya, alhamdulillah, gitu kan? Tapi kalau sholatnya nggak ke masjid yang fardu ini, aduh, ini menyalahi ketentuan Rasulullah, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang sholat jamaah. Jadi sholat jamaah sangat penting. Ya, bukan hanya ritual ibadah, tapi di sana ada dimensi sosial. Kemudian yang kedua, di sini syariatkan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu kumpul semuanya, dikasih nasihat. Nasihatnya singkat supaya nggak bosan, tapi rutin setiap Jumat. Untuk apa? Pembinaan, meluruskan hal yang salah, menyampaikan hal-hal yang penting itu melalui sholat Jumat. Ya. Tapi sayang, ya Jumat yang terjadi itu kan biasanya sampai berapa ya? 1 tahun itu kan 53 kali. Kalau Bapak serius itu dengerin Jumat bisa menjadi buku itu, ya materinya itu, gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Sudah masuk masjidnya ini, kemudian motivasinya sudah nggak seperti zaman Rasul, ya masuk masjid doanya juga salah, ya. Apa doanya mestinya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dia masuk masjid baca doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa yang terjadi akhirnya? Di masjid tidur, cari tempat untuk nyender. Begitu selesai Jumatan, selesai khutbah, gimana tadi khutbahnya? Aduh, yang penting seger saya. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Kerangka pembinaan ini tidak berhasil, hanya sebagian saja. Gitu kan? Belum lagi yang khotibnya berkhutbah ini ikut jadi khotib juga, ngobrol di belakangan, itu banyak terjadi. Nah, kemudian disyariatkan lagi sholat-sholat sunnah yang berjamaah, itu ada Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, gerhana, ini semuanya adalah dalam rangka menyatukan umat, ya sekaligus menunjukkan umat Islam punya kekuatan yang luar biasa. Nah, di masjid pula dilakukan halaqah kajian tadabbur Al-Qur'an. Nah, masih banyak yang bisa disampaikan, tapi ini yang barangkali sangat penting ya untuk disampaikan. Nah, umat Islam, Rasulullah kemudian dijadikan pemimpin di sana itu membina kemajemukan kerjasama. Ini yang menarik Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah memimpin di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada masyarakat yang lainnya, tetapi terlindungi oleh Nabi. Nabi seorang Muslim, orang Yahudi terlindungi, orang Nasrani terlindungi. Coba kalau kita lihat sekarang. Ya, umat saudara kita Rohingya di mana itu? Myanmar. Ya, pemimpinnya Buddha. Ya, kemudian apa yang terjadi umat Islam Rohingya? Dibantai, disakiti, dieksodus sampai terusir, harus meninggal di laut juga ya. Nah, ini Masya Allah ya. Kemudian bagaimana Palestina? Ya, kemudian bagaimana India? Ya, India itu mayoritas Hindu. Kemudian umat Islamnya yang mengalami penderita yang luar biasa. Ya, di mana sosok-sosok non Muslim itu jadi pemimpin, maka orang Islamnya banyak bermasalah. Tapi di mana umat Islam yang memimpin, wah, maka ya disitulah terlindungi hak-hak minoritas. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini barangkali semangat hijrah. Ya, nah, ayo kita hijrah. Hijrahnya apa? Nah, siapkan. Nah, ini
kekuatan kita harus bangun, tadi iman, ilmu, fisik, ya, politik juga kita harus lakukan supaya enggak sekarang jadi korban politik gitu kan. Undang-undang banyak yang diganti, undang-undang banyak yang lemah begitu kan, menguntungkan sebagian kelompok kecil dan kemudian merugikan rakyat pada umumnya gitu kan. Informasi harus kita kuasai, jangan buzzer-buzzer aja yang menguasai, kita harus kuasai itu. Ekonomi apalagi, ya, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, kalau ada komentar, pertanyaan dipersilahkan. Masih ada waktu untuk sholat syuruk ya, kira-kira 5-7 menit lagi. Ya. Kalau nggak ada, saya ibu-ibu udah ini pada bangun deh. Ini terakhir ini ya. Ya, kalau nggak ada ini terakhir 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit. Nah, tahun baru, tambahnya tahun berarti hakikatnya umur kita semakin bertambah. Setuju Bapak dan Ibu ya? Oke, namun jatah umur kita sesungguhnya berkurang ya. Jangan nyantai gitu kan ya. Yang dekat di depan kita itu apa sesungguhnya? Kematian. Ini kata Al-Ghazali, yang dekat itu kematian. Nah, kematian akan menimpa seseorang sesuai dengan hobi atau kebiasaan kita. Nih, dicamkan nih Bapak dan Ibu ya. Jadi kematian itu akan menimpa seseorang sesuai dengan hobi dan kebiasaan kita. Ya. Contohnya siapa ini? Ya. Contohnya siapa? Ustadz Uji almarhum ya. Allah yarham. Hobinya apa beliau? Moge, motor gede. Meninggalnya di mana beliau? Pakai motor gede itu kemudian nabrak pohon. Cuman mantapnya itu beliau naik motor gede pada saat jelang meninggalnya itu mau musyawarah dengan para ustadz-ustadz muda untuk merancang program untuk melakukan kegiatan dakwah Ramadan. Jadi walaupun meninggalnya kecelakaan di motor gede begitu ya, niatannya bagus, tujuannya bagus, insya Allah husnul khotimah. Yang terakhir itu wali kota mana? Bandung. Ya, wali kota Bandung. Beliau itu menyatakan, saya jadi wali kota itu sesungguhnya itu tugas tambahan. Ya, tugas inti saya adalah dakwah sebagai seorang dai. Maka dimanapun dia berada, ya menyampaikan, mengerjakan kerjaan wali kota itu, beliau terus melakukan dakwah pula. Khutbah juga tetap dilakukan. Maka beliau meninggalnya dalam kondisi apa, Bapak dan Ibu? Nah, jelang khutbah, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian jelang naik mimbar itu meninggal dunia. Orang dimeninggalkan sesuai dengan hobinya, ya, kebiasaannya. Hati-hati, punya kebiasaan harus yang baik. Jangan kebiasaan lagi banting-banting kertas, ya kan, sampai balok pun dibanting, meninggal, ya kan. Ya, lagi dorong kayu sampai kuda mau ditelen itu kan, sampai dibegadangin, meninggal. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, makanya ciptakan hobi yang baik. Meninggal lagi mengkaji di masjid kayak begini, bagus. Meninggal lagi mencari nafkah, bagus. Meninggal dalam kondisi beramal soleh, bagus. Ini yang kita harapkan. Ya. Nah, makanya mengisi hijrah menuju tahun baru Hijriah yang 1444 Hijriah ini, mari kita rubah ya kebiasaan-kebiasaan kita, apalagi kalau usia sudah di atas 40, 50 ya, 60. Ini ibarat matahari sudah sampai waktu asar ya, sebentar lagi maghrib gitu. Artinya apa? Allah akan cabut nyawa kita ya. Alhamdulillah, ini jamaahnya banyak ya, mudah-mudahan istiqomah ya dalam ibadah, dalam amal soleh, dalam dakwah. Amin, Allahumma amin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf ya, bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya kepada Allah ya saya beristighfar, mohon ampun kepadanya, dan kepada bapak-bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan kemudian
dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.